Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya. Di kesempatan hari ini, video kali ini kita akan sedikit membahas ya bagaimana caranya agar hafalan kita, khususnya bagi penghafal Al-Quran, itu bisa kuat ataupun mutkin gitu. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat Quran dimanapun berada, untuk menjadi hafiz Al-Quran ini adalah suatu anugerah ataupun karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kata Allah Ta'ala telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Jadi sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Al-Quran ini sudah ada lisensi khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mudah dihafal. Kitab-kitab terdahulu seperti kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, ini hanya nabi-nabinya saja yang bisa menghafalnya, tapi umatnya atau kaumnya ini kebanyakan tidak bisa menghafalnya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran kalau kita lihat mushafnya, Masya Allah, sangat tebal ya. Tapi karena ada lisensi khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nampaknya tebal, tapi kalau sudah kita punya tekad yang kuat, maka akan mudah untuk dihafal. Baik, bagi para penghafal Al-Quran, pastilah memiliki keinginan yang kuat ataupun cita-cita di dalam hatinya, bagaimana agar hafalan yang telah dihafal ini bisa mutkin ataupun lancar begitu ya. Di sekian banyak metode-metode yang telah diajarkan di berbagai pondok pesantren, bahkan mungkin perorangan, menurut pengalaman daripada masing-masing ustadz ataupun para penghafal Al-Quran yang dahulu dia menghafal Al-Quran, ini mungkin metodenya berbeda-beda. Tapi di antara metode yang berbeda-beda itu sebenarnya tujuannya hanya satu, yaitu agar bagaimana hafalan yang telah dihafal itu bisa lancar dan mutkin gitu ya. Di sini saya akan berbagi cara ataupun tipsnya. Kalau cara saya ini sebenarnya cuma satu saja, agar bagaimana hafalan kita itu bisa lancar, bisa kuat, bisa mutkin begitu. Yaitu usahakan semampu kita, semaksimal kita, ketika menyetorkan hafalan kita kepada pembimbing kita, baik itu ustadz ataupun senior kita, itu usahakan setoran kita itu kuatnya seperti membaca surat Al-Fatihah, lancarnya seperti membaca surat Al-Fatihah begitu. Bagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah, kita itu tidak mikir lagi setelah ayat 1, ayat 2-nya apa ya. Ini pertengahannya apa ya, setelah ini apa ya. Kita tidak memikir begitu lagi. Tapi ketika kita membaca Al-Fatihah, itu memang betul-betul lancar begitu. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah itu seperti keluar terus gitu. Jadi tanpa berpikir lagi, tanpa dipikirkan lagi. Artinya karena sudah saking lancarnya itu, sehingga kita bisa spontanitas membaca ayat itu. Begitulah. Usahakan setiap setoran kita usahakan kuatnya seperti membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah
baik itu juz yang baru ataupun juz yang lama, kalau kita buat metode seperti ini hafalan kita akan mungkin atau akan lancar, akan kuat begitu ya. Karena kebahagiaan bagi seorang penghafal Al-Quran itu adalah ketika hafalan yang telah disetorkan, yang telah dihafal itu memang betul-betul lancar begitu. Nah, demikian sahabat Al-Quran, semoga tips ataupun cara yang saya sampaikan ini dapat memotivasi, dapat menjadikan semangat kepada kita para penghafal Al-Quran untuk setoran kita lancar sebagaimana surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.